Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 10, hari ini Bu Desi akan membahas tentang reproduksi bakteri. Selamat menyaksikan. Nah, silahkan teman-teman lihat. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan peranan bakteri yang merugikan untuk manusia. Di antaranya adalah diare, kemudian TBC yang sudah kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, seperti yang saya infokan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang reproduksi bakteri. Capaian belajar kita hari ini sama ya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kita hari ini belajarnya tentang peranan bakteri dalam kehidupan. Kenapa sih kita harus belajar bakteri? Ya. Karena dengan mempelajari reproduksi bakteri, kita akan tahu bagaimana cara mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, menjaga kebersihan, terus juga memanfaatkan bakteri dalam industri pangan. Nah, contohnya dalam fermentasi gitu ya. Akhirnya kita bisa menciptakan di antaranya yogurt gitu ya, kemudian keju. Nah, selain itu juga dalam bidang kesehatan, kita juga bisa memanfaatkan peranan bakteri dalam membuat antibiotik dan masih banyak lagi yang lainnya. Reproduksi bakteri adalah proses penting di mana bakteri membuat keturunan baru. Proses ini dapat berlangsung dengan cepat dan efisien. Reproduksi bakteri meliputi dua macam ya, ada aseksual dan yang kedua seksual. Aseksual itu dengan pembelahan biner, sedangkan yang seksual dengan konjugasi, transduksi, dan transformasi. Untuk reproduksi bakteri secara aseksual dilakukan dengan pembelahan biner. Ini yang biasanya dilakukan oleh bakteri gitu ya, dengan catatan cukup nutrisi, pH-nya juga sesuai gitu ya, tidak ada racun begitu ya. Nah, berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama replikasi DNA, kedua pemanjangan sel, ketiga pembentukan dinding pemisah, terakhir terbentuklah dua sel anak. Ini gambaran secara seksual dilakukan dengan tiga macam. Ada konjugasi, transformasi, dan transduksi. Untuk konjugasi adalah melibatkan dua bakteri yang terhubung melalui pilus untuk mentransfer DNA satu dengan DNA lainnya gitu ya. Jadi nanti di sini ada sambungan gitu ya. Ini namanya pili gitu ya, atau pilus tadi ya. Nah, nanti materi genetiknya dia tertransfer lewat sini begitu ya. Nah, kemudian transformasi, jadi dia mengambil DNA dari lingkungan sekitar gitu ya, yang didapat dari bakteri lain gitu ya. Kalau yang tadi dengan pilih gitu ya, kalau yang transformasi DNA-nya sudah ada di luar gitu ya, ini DNA bebas, kemudian masuk ke dalam tubuh bakteri begitu ya. Kemudian transduksi, nah untuk transduksi dia melibatkan virus bakteriofag gitu ya, atau virus yang menginfeksi bakteri begitu ya. Jadi ini ada bakteriofag atau virus yang berbentuk huruf T begitu ya. Kemudian dia membawa materi gitu ya, materi genetik, dan bercampur dengan materi genetik untuk bakteri. Nah, menurut teman-teman, mana yang menurutmu itu paling cepat bakteri dalam memperbanyak dirinya? Selanjutnya ada soal tentang bakteri. Ini soal tipe yang keluar di TKA gitu ya. Nah, ini soalnya C3, jadi di TKA itu C3, C4, C5 gitu ya. Ini soal C3 yang paling rendahnya. Dalam praktikum mikrobiologi, siswa SMA melakukan pengamatan terhadap beberapa koloni bakteri dengan hasil sebagai berikut. Nah, ada 5 kode bakteri ya, A, B, C, D, dan E. Hasil pengamatan mikroskopisnya gitu ya. Untuk kode bakteri A, dua bakteri tampak saling menempel melalui struktur mirip jembatan kecil pilus dan terjadi pertukaran DNA plasmid. Nah, ini namanya konjugasi. Gitu ya. Nah, kemudian bakteri menyerap DNA dari bakteri lain yang sudah mati dari lingkungan. Nah, ini namanya transformasi. Bakteriofag membawa DNA dari satu bakteri ke bakteri lain, namanya transduksi. Satu sel bakteri membelah diri menjadi dua individu baru yang identik, namanya pembelahan biner. Nah, kemudian bakteri membentuk spora dari dalam struktur berdinding tebal. Nah, ini juga benar ya. Nah,
Pertanyaannya, manakah pasangan yang salah antara kode bakteri dan jenis reproduksinya? Nah, kalau untuk reproduksi ya teman-teman, kalau untuk reproduksi itu adanya konjugasi, transformasi, transduksi, dan pembelahan biner. Sedangkan untuk option E ini adalah pertahanan yang dilakukan oleh bakteri. Gitu ya. Jadi bakteri jika di lingkungannya kurang nutrisi gitu ya, atau kalimatnya ekstrim, itu adalah pertahanan bakteri. Jadi bukan reproduksi. Jadi yang salah adalah E. Nah, untuk option D itu amitosis. Amitosis itu kata lain dari pembelahan biner ya teman-teman. Pembelahan biner itu sama aja amitosis begitu. Nah, dengan mengetahui cara bakteri berkembang biak, kita bisa lebih bijak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video berikutnya.